selamat hari Minggu. Kembali lagi kita beribadah online di rumah ya. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bernyanyi bersama. Sebelum memulai semua itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Inang Boris Simarmata. Nah, anak-anak kami, marilah sekarang kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan begitu baik, menyertai dan menghidupi, memberkati kami Tuhan seluruhnya. Di dalam ibadah kami hari ini, kami bersyukur kepada-Mu atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini juga kami datang kepada-Mu untuk bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam penyembahan kami kepada-Mu. Kiranya Engkau Tuhan selalu menyertai kami, sertailah kami dan hadirlah Engkau tengah kami Tuhan, agar kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya melalui ibadah ini Engkau termulia di tempat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau ajarkan kami, agar kami selalu dalam kehidupan kami mampu untuk memuliakan Engkau. Biarlah kiranya Bapa, hari ini dari awal hingga akhir peribadahan kami, Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau mengucapkan hukum Taurat. Yuk kita ucapkan bersama-sama hukum Taurat yang kedua. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Baiklah adik-adik, untuk memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan agar kita mampu melaksanakan semua perintah Tuhan. Sama-sama kita ucapkan doanya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
adik-adik, kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ambil posisi yang paling nyaman untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan di masa-masa COVID-19 ini, Tuhan masih memberkati dan melindungi setiap kehidupan kami. Sehingga pada hari ini juga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur walaupun ibadah kami tidak seperti biasanya kami dapat lakukan bertatap muka, tetapi melalui ibadah kami di masing-masing di rumah, kami tetap bersuka cita untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa dulu seluruh hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kesehatan kami, pelajaran yang boleh kami lakukan di rumah, keluarga kami, bahkan segala sesuatu aktivitas kami yang kami lakukan, biarlah itu Tuhan yang boleh tuntun kami dan Tuhan yang boleh lingkupi setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, terkhusus juga buat negara kami dari pimpinan yang paling tertinggi hingga pada yang paling rendah. Tuhan berkati beliau, Tuhan yang boleh ajarkan mereka untuk tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang yang Tuhan telah pilih. Dan Tuhan yang boleh pulihkan seluruh apapun permasalahan negara kami. Bahkan juga gereja-gereja yang ada terkhusus di Indonesia ini, Tuhan yang boleh berkati mereka semua, bahkan pemimpin gereja, bahkan juga para pelayan dan juga para jemaat Tuhan. Biarlah Bapa, mereka juga semua boleh menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi orang-orang yang terpilih untuk mengabarkan Injil di segala tempat yang ada. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat kami pribadi, terkhusus buat anak sekolah minggu. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kehidupan kami di masa kecil ini. Tuhan yang boleh tuntun kami untuk menikmati proses hidup kami, tetap setia, hidup dan berpengharapan kepada Tuhan. Jikalau mungkin di antara kami saat ini anak-anakmu dalam keadaan kurang sehat, Tuhan sembuhkan penyakit kami Tuhan, Tuhan berikan kami kesehatan. Bahkan juga mungkin di antara kami juga anak-anakmu dalam keadaan yang kurang semangat dalam belajar di rumah, Tuhan berikan kami semangat. Bapa yang baik, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan juga persekutuan kami dalam memuji Tuhan, Tuhan yang boleh ajarkan kami untuk tetap menjadi anak-anak yang Kau kasihi, menjadi anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan. Ampuni dosa kami Bapa, baik secara tutur kata kami, penglihatan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan dan dapat menjadi anak berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Ada jalan keluar untuk
semuanya yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah dipersiapkan ya Alkitabnya ya. Di awal ibadah tadi sudah dipersiapkan seharusnya. Ya, tapi kalau mana tahu lupa tadi, ambil sebentar boleh Alkitabnya nak. Oke, sudah ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami hingga saat ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah lagu-lagu pujian yang kami persembahkan kepadamu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah persembahan kami dengan penuh sukacita Tuhan. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan ada dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan penuh hikmat, agar kami juga boleh memahami firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini untuk kita diambil dari Injil Yesaya, kitab Yesaya, perjanjian apa itu namanya? Lama ya, perjanjian lama. Yesaya 53. Sudah dibuka Alkitabnya? Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Oke, sekali lagi Ibu ulang. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Boleh adik-adik ikut membacanya di rumah, kita sama-sama membaca ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini bercerita tentang siapa? Coba, siapa yang tahu? Boleh dijawab di situ, walaupun ibu gurunya nggak melihat dan nggak mendengar, boleh dijawab, ya nak ya. Menurut kalian tadi yang kita baca sama-sama, nats firman Tuhan tadi ini menceritakan tentang siapa? Iya, betul, tentang penderitaan Tuhan Yesus. Masih ingat adik-adik sekolah minggu bagaimana Yesus menderita ketika ia disalib? Masih ingat apa yang dialami? Masih ingat? Untuk mengingatkan kembali, silakan adik-adik simak video singkat berikut ini. Oke, anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah dipersiapkan ya Alkitabnya ya. Di awal ibadah tadi sudah dipersiapkan seharusnya. Ya, tapi kalau mana tahu lupa tadi, ambil sebentar boleh Alkitabnya nak. Oke, sudah ya.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami hingga saat ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah lagu-lagu pujian yang kami persembahkan kepadamu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah persembahan kami dengan penuh sukacita Tuhan. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan ada dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan penuh hikmat, agar kami juga boleh memahami firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini untuk kita diambil dari Injil Yesaya, kitab Yesaya, perjanjian apa itu namanya? Lama ya, perjanjian lama. Yesaya 53. Sudah dibuka Alkitabnya? Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Oke, sekali lagi Ibu ulang. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Boleh adik-adik ikut membacanya di rumah, kita sama-sama membaca ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini bercerita tentang siapa? Coba, siapa yang tahu? Boleh dijawab di situ, walaupun ibu gurunya nggak melihat dan nggak mendengar, boleh dijawab, ya nak ya. Menurut kalian tadi yang kita baca sama-sama, nats firman Tuhan tadi ini menceritakan tentang siapa? Iya, betul, tentang penderitaan Tuhan Yesus. Masih ingat adik-adik sekolah minggu bagaimana Yesus menderita ketika ia disalib? Masih ingat apa yang dia alami? Masih ingat? Untuk mengingatkan kembali, silakan adik-adik simak video singkat berikut ini. Tell us, is it against our law for us to pay taxes to the Roman Emperor or not? Show me a silver coin. Jesus, speak to us. Whose face and name are these on it? Caesar! Then give to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.
Get out! You, out of the way! Why do you torment him so? Leave him! He is the Messiah! He has done nothing wrong! Cut the ropes! You, carry it! Come on, move! Move! This is no ordinary mystic's garment. Here, let go! No, don't tear it! I tell you what! Let's play for this! Get on with it! Forgive them, Father, for they don't know what they're doing. Show us one of your miracles! Save yourself if you are the king of the Jews. He has saved others, let him save himself. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Don't you fear God? We received the same sentence he did, but he has done no wrong. Remember me, Jesus. When you come as king. I promise you. Today you will be in paradise. With me. Into your hands I commit my spirit.
I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, he will live. Sudah ya, tadi semua menonton videonya ya? Atau ada tadi yang pas videonya main, langsung pergi main-main? Enggak ya, semuanya pasti menonton. Bagaimana perasaan kalian melihat video barusan? Kalau ibu pribadi, ibu sedih. Ibu rasa-rasanya mau menangis. Ternyata betapa menderitanya Tuhan Yesus ya. Dicambuk sampai berdarah-darah. Dipaku tangannya. Dipaku kakinya. Sendiri kita yang mengalami itu. Gimana? Aduh, nggak sanggup ya. Nggak sanggup menjerit-jerit. Mau mati rasanya. Dan sebenarnya yang dialami Tuhan Yesus yang tadi kita lihat, penderitaan itu harusnya kita yang mengalami. Menurut kalian, Yesus tadi disalib, disiksa, dicambuk, dihina. Apakah karena dia jahat? Tadi kita sudah melihat Yesus disalibkan bersama 2 orang, ya kan? Yang 2 orang itu kalian tahu siapa? Itu adalah penjahat. Mereka disalibkan karena mereka berbuat jahat. Mereka layak menerima hukuman seperti itu atas perbuatan mereka. Tapi Yesus, apa dia pernah melakukan kejahatan? Pernah dia merampok? Pernah dia membunuh? Enggak. Bahkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus semasa hidupnya semuanya adalah kebaikan. Menolong orang lain, mengasihi orang lain, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Jadi dia sebenarnya tidak pantas untuk menerima hukuman itu. Tapi dia rela menerima itu. Untuk siapa? Untuk ibu, untuk anak-anak ibu, untuk kita semuanya. Dia menderita karena dosa kita. Nah, untuk apa kita mendengarkan firman ini? Untuk apa kita diingatkan kembali akan penderitaan Yesus di kayu salib itu? Supaya kita dalam hidup ini senantiasa bersuka cita dan bersyukur. Ternyata kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari dosa. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita ditebus nggak pakai duit. Duit itu bisa dicari dengan gampang. Tapi kita ditebus dengan darah. Seandainya seperti yang tadi di video kita lihat, hei, kau kan Mesias, harusnya kan bisa kau selamatkan dirimu, kami, dan kami berdua, kata penjahat yang satu lagi kan. Sebenarnya bisa memang. Putus kau ini, paku lepas kau ini, mati kalian semua. Sekali ngomong aja bisa sebenarnya Tuhan Yesus. Diselamatkan yang dua kanan kirinya bisa. Tapi bukan itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Tujuan Yesus datang ke dunia memang untuk menderita. Supaya kita sembuh. Sembuh dan kembali berhubungan baik dengan Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, putus hubungannya dengan Allah. Allah rindu akan manusia ciptaan yang sangat dia kasihi. Makanya Allah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan sebenarnya dia berkuasa atas segalanya. Tapi dengan kerendahan hati, Yesus rela menderita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan, apakah pantas kita menjadi manusia yang sombong? Jadi yang diajarkan firman Tuhan salah satu hari ini mengingatkan kita, mari anak-anak ibu semuanya, janganlah menjadi anak-anak yang sombong. Jangan pernah sekalipun kita bersikap sombong dalam kehidupan ini. Sedangkan Allah yang menjadi manusia merendahkan dirinya dengan kerendahan hati, rela menderita. Padahal dia sebenarnya berkuasa di atas segalanya. Apalagi kita hanya manusia kecil, tapi sombong. Waduh, keterlaluan ya. Jadi kalau ada selama ini yang sombong, mulai hari ini kita diingatkan kalau kita ternyata manusia yang karena kasihan Tuhan yang kita selamat, maka jangan menyombongkan diri. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan dengan hidup saling mengasihi, hidup penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Tetap setia kepada Tuhan agar ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita boleh bersama-sama dengan Dia ke kerajaan surga kelak. Amin. Oke, semoga Tuhan memberikan kita semua kekuatan untuk tetap setia menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan,
buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, yang mengingatkan kami kembali akan penderitaan Tuhan Yesus, yang begitu kesakitan, begitu menderita, demi kami, orang-orang yang berdosa. Tuhan, kami bersukacita, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu itu adalah keselamatan bagi kami. Oleh karena itu berilah kami kekuatan Tuhan, agar kiranya kami mampu hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Berilah kami kekuatan, agar kami di dalam hidup ini boleh saling mengasihi, boleh merendahkan hati, boleh saling tolong-menolong. Kiranya ya Tuhan, berkat keselamatan itu tetap ada bagi kami sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpuji nama-Mu Tuhan, ampunkan segala dosa kami yang telah lalu yang kami perbuat. Kiranya sucikan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, untuk menutup peribadahan kita pada hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai korban kita, syukur kita kepada Tuhan. Jadi kepada adik-adik semua, nanti persembahannya bisa dikumpulkan dan diberikan langsung kepada sintua sektor masing-masing. Jadi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak akan baca nat pengantar persembahan kita diambil dari Imamat 27 ayat 32. Begini bunyinya, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari batang tongkat gembala waktu dihitung, setiap ke-10 harus menjadi dipersembahkan kudus bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur